Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, seneng banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan ini sebenarnya puasa hari kedua, jadi ini udah siang hari. Ini di jam 10 gitu, dan ini tuh udah siang ya. Sebenarnya aku tuh udah beberes rumah setelah habis sahur, itu rumah udah rapi. Cuma aku kan subuhnya, setelah subuh gitu aku tidur lagi. Jadi ini masih berantakan ya, karena tadi kan masih di tempat tidurin sama Neji, sama suami aku kayak gitu, dan aku sendiri. Jadi ini baru aku beresin di siang hari kalau untuk kasur-kasur. Nah, kalau untuk nyapu nanti aku bakalan sapu lagi, karena kalau nyapu itu nggak bisa sekali dua kali ya, itu tuh selalu berulang kayak gitu. Aku bakalan rapihin lagi. Dan seperti biasa ini aku kebut-kebut dulu. Ini aku udah rapi, aku udah mandi. Sebenarnya aku nggak pengen kemana-mana di bulan puasa ini, karena hari kedua itu bulan puasa kemarin ya. Ya Allah tuh panas banget. Kayak apa ya, mau keluar juga ya Allah, ih bener nggak sih ini. Cuma karena aku ada pesanan dari pelanggan, jadi itu alhamdulillah ada yang mau CO lagi untuk baju-baju yang kemarin aku jual di TikTok. Jadi hari ini aku mau nganterin sekalian, aku tuh mau ada urusan untuk keluar. Makanan kucing aku udah pada habis, dan ini juga banyak yang pesen, jadi mau nggak mau aku harus anterin. Sebenarnya bisa aja sih kalau untuk nganterin kayak baju itu sore hari sekalian ngabuburit. Cuma karena ada pesen makanan kucing, jadi aku mau nggak mau siang hari aku harus udah berangkat, karena yang namanya kucing lapar kasihan ya. Dan aku juga nggak mau kalau misalkan yang pesennya itu nungguin terlalu lama. Masalahnya ini menyangkut perut kayak gitu. Jadi kucing nggak bedanya kita ya, kita aja kalau lagi lapar kayak pengen banget buru-buru. Nah, kucing juga kasihan. Jadi mau nggak mau siang hari aku harus ngambil stokan makanan kucing dan langsung di DO. Nah, maaf ini suara burung selalu berkicau karena aku ini dubbing setelah subuh. Jadi burung-burung saatnya dia berkicau, apalagi kalau misalnya ngedenger ada suara itu burung-burung pasti ikutan bersiul kayak gitu. Nah, ini aku udah selesai, maaf, udah selesai ngeberesin kasurnya. Jadi ini aku mau ngeluarin motor, ngeberesin ruang tamu. Alhamdulillah kalau misalkan habis sahur gitu aku selalu beberes, jadi pas paginya nggak terlalu berat ya untuk ngeberesin rumah. Dan nggak tahu kenapa kalau bulan puasa rumah selalu rapih gitu, karena ngeberesinnya lebih awal mungkin ya. Jadi pas pagi-pagi itu udah rapi, nggak terlalu capek, jadi masih ada waktu aku buat istirahat ya. Tapi insya Allah hari Senin aku udah mulai dagang, entah Senin entah Selasa. Jadi mungkin nanti untuk waktu istirahatnya mungkin agak lebih sedikit, karena aku pulang dagang biasanya siang hari kayak gitu. Mungkin aku baru istirahat dan sore harinya aku harus sudah masak lagi. Nah, ini aku lagi isi ulang tisu ke kotak tisu ini. Nah, kotak tisu ini aku beli di Nia Hermanto waktu itu. Lucu banget, gemes, dan itu aku baru pasang. Dan ini aku lagi nyapu-nyapu. Kalian bisa lihat sendiri, ini masih ngeres banget, ngeres bahasa Cikarang. Sebenarnya subuh udah aku sapu, tapi nggak sapu yang terlalu ini banget. Nah, baru aku sapu lebih detailnya ini di pagi hari. Karena biasa ya kucing aku nih kadang kayak misalkan mainan, naruh-naruh atau lari-larian itu nyumpet-nyumpetin. Kayak aku lagi kehilangan tutup botol nih, tutup botolnya itu dibuat main sama dia, nggak tahu kemana, belum ketemu. Dan kayak tisu-tisu kalau habis itu kalau dibuat main sama dia kayak di kolong-kolong itu dimasuk-masukin ke kolong gitu. Jadi aku ngebersihinnya tuh sampai berkali-kali, karena tuh ada aja gitu ya mainan bekas-bekas mereka tuh kayak ngumpet-ngumpetin gitu. Karena Abon sama Nala emang lagi aktif-aktifnya. Nah, ini aku lagi ngasih makan mereka juga. Ini aku nggak tahu ngasih makan yang keberapa kali, karena untuk kucing aku sebenarnya harusnya dijadwal ya. Cuma nggak tahu kenapa nggak tega aja kalau ngeliat dia udah ngintilin terus aku, itu udah pasti aku kasih makan. Nah, ini aku lagi siapin pesanan yang mau aku kirim. Jadi ini alhamdulillah masih ada stoknya untuk kemeja. Tapi untuk kemeja sih sebenarnya untuk kancing belakang, terus untuk Nelka itu alhamdulillah udah habis. Tinggal oversize sama kancing nanas kalau nggak salah. Dan untuk celana-celana masih banyak. Jadi kalau kalian mau, kalian tinggal lihat aja di TikToknya. Kalau mau pesan kalian langsung bisa DM ke Instagram aku atau Instagram Nia Hermanto ataupun Mbak Siti Aisyah kayak gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri panas banget.
Ini aku sampai rapat, jadi aku pakai topi, pakai kaos kaki, harusnya pakai sarung tangan, cuma di sini nggak ada. Ya udah, bukan nggak ada ya, nggak tahu aku naruhnya di mana. Aku pelupa banget. Jadi aku mau siap-siap untuk nganterin ke ekspedisi. Nah, ini aku mau ngambil makanan stokan kucing gitu. Sebenarnya suami aku juga kan jualan, cuma karena terlalu jauh banget dari rumah, jadi aku ngambil yang terdekat aja. Jadi hitungannya nanti tinggal diganti sama yang aku punya gitu, ataupun aku ngambil jadi aku setorannya ke teman aku ini. Jadi ya gampang gitu ya. Intinya tuh ada pembukuannya kayak gitu. Untuk yang sering dibeli yaitu bol yang 1 kilo. Bapaknya Abon tuh. Mukanya persis Abon. Bul sakit ya? Itu apa bulunya kelihatan sih nggak segar? Bul sakit. Iya, udah tua Bul ya sayang. Ya Allah, ingusnya aneh. Aneh ingusnya parah banget aneh, ya Allah. Nah, jadi ini bapaknya Abon, namanya Embul. Kalian bisa lihat sendiri mukanya sama banget, cuma beda warna. Tapi Abon ini emang agak kuning-kuning gitu, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kayak kelihatan dekil, jadi warnanya putih gading dan kuning gitu bawahnya. Tapi bawahnya nggak kuning banget, jadi kuning semu, makanya terlihat dekil. Tapi ini sayang, Embulnya lagi sakit, lagi flu. Maaf ya kalau kalian jijik, boleh di skip. Tapi aku nggak tahu deh kenapa kalau untuk kucing-kucing aku tuh nggak pernah jijik kayak gitu. Tapi tenang aja, aku selalu cuci tangan kok kalau misalkan mau ngapa-ngapain lagi. Nah, ini aku udah sampai rumah, jadi mumpung masih ada semangat, ini aku mau ganti gorden gitu, gorden kolong dapur gitu ya. Nah, maafkan itu yang berantakan banget. Untuk aib aku biarin ya, kalian bisa lihat sendiri seperti itulah. Jadi nanti kita tutupin aja. Ini sebenarnya mau diberesin, tapi nanti lah ya waktunya. Akunya masih belum mood gitu, karena biasanya kalau diberesin paling itu rapihnya sekitarannya 1 bulanan lah. Kalau untuk kesananya lagi ya udah deh, asal taruh-taruh aja. Tapi kalau untuk yang di ruang kolong yang di tengah ini masih agak sedikit rapi lah ya, karena kadang aku lagi buru-buru ya udah naruhnya yang asal-asal aja. Apalagi kalau udah dagang capek kayak gitu. Yang penting itu aku tetap ya selalu dicuci kalau setiap kali mau dipakai ataupun setelah dipakai kayak gitu. Untuk gorden kolong dapur ini aku cuma punya 2, jadi warna biru sama warna hitam putih yang kemarin aku pasang, dan alhamdulillah ini udah jadi. Dan itu modelnya ada 2, yaitu Neko sama Ambon. Alhamdulillah ini udah rapi ya, karena dapur udah aku rapiin dari subuh. Tinggal aku masukin nih cucian piring yang udah aku cuci subuh-subuh gitu. Terus aku mau isi botol. Nah, seperti ini aku selalu menyetok minuman dingin gitu. Jadi kalau misalkan aku mau minum, mau buka ataupun mau sahur, itu udah ada gitu ya minuman air dinginnya. Nah, di sini apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar dan berkah di bulan Ramadan. Amin. Nah, aku skip ya di sini videonya. Jadi ini udah sore, udah jam 3:30, aku mau masak. Jadi ini tuh tadi pas habis ganti kolong gorden, aku istirahat dulu sebentar karena panas banget. Dan ini udah sore hari, saatnya aku beraktivitas lagi. Ini aku mau masak ikan patin yang kemarin aku gorengin. Kalian bisa lihat video sebelumnya. Jadi kemarin suami dapat ikan 1 yang besar banget, ikan patin, dan aku bagi 2 untuk emak aku sama aku. Tapi aku kan udah digoreng-goreng. Jadi ini masaknya dari aku pas munggahan kalau nggak salah. Itu dikasih, terus aku baru masak di puasa hari kedua kayak gitu. Kalau udah digoreng kayak gini mah jangan takut bau atau kayak gimana ya, kecuali kalau misal belum digoreng gitu. Nggak tahu kenapa aku kalau punya ikan-ikan selalu digoreng dulu, jadi nggak bisa naruh di freezer cuma begitu-begitu aja. Terkecuali kalau emang aku beli cuma buat 2 harian atau buat 1 hari setengah, itu masih bisa lah. Kalau untuk stok-stok seminggu atau gimana tuh nggak bisa, aku nggak bisa banget. Nah, ini aku langsung masak itu bumbu ikan patinnya sama kayak aku masak bumbu ikan kepala kakap. Jadi kayak ada kunyit, terus ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, asem, sereh, salam, pokoknya kayak gitu. Kalian tinggal tambahin aja, boleh dikasih ketumbar kalau kalian mau, kalau aku di sini enggak. Terus boleh juga dikasih lengkuas, pokoknya sesuai selera aja. Nah, ini bumbunya ditumis gitu sampai benar-benar harum, baru nanti kita masukin air. Aku yakin kalian lebih jago dari aku. Yang penting di sini aku masak yang asal jadi, tapi banyak bumbu aja yang penting kayak gitu. Dan yang pastinya menurut aku enak, ya udah berarti keluarga aku juga bisa makan. Nah, kayak gini untuk bumbunya ditumis sampai harum, sampai benar-benar agak kering baru dimasukin air ya. Jangan lupa dikasih serai, salam kayak gitu sama daun jeruk biar lebih wangi aja.
Setelah dimasukin air, terus ini ikannya kita langsung masukin. Di sini beneran ini seger banget. Kemarin itu ini lumayan pedes loh. Jadi aku bingung gitu ya mau ngasih makan Neji tuh berani nggak, tapi aku cobain karena ini ikan. Biasanya Neji tuh suka banget sama ikan. Aku paksa, bukan paksa sih. Aku cobain ke dia tapi nggak pakai kuah dulu. Tapi alhamdulillah dia tuh doyan banget sampai berkali-kali makan minta nambah lagi. Dan akhirnya aku beraniin pakai kuah-kuah sedikit dan alhamdulillah juga dia suka kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi nggak repot-repot masak beberapa menu kayak gitu. Jadi ini satu menu untuk satu keluarga. Lumayan Neji tuh udah terbilang suka pedes gitu karena aku biasain dikit demi sedikit kayak gitu. Nah ini sambil masak aku sambil beres-beres. Ini ngelap-ngelap kayak gitu yang kecipratan kayak yang bumbu-bumbu kunyitnya yang lagi pas numis tadi. Dan juga aku nggak lupa untuk langsung cuci piring kayak gitu ya. Alhamdulillah ini udah sore hari. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku sama si Teteh dianterin untuk ke bengkel suami aku mau anterin bekal makan untuk buka puasa. Tapi di sini aku bukanya kalau udah aktivitas seperti biasa gitu ya, suami buka bengkel ya udah suami buka sendiri, aku buka sendiri sama anak-anak. Terkecuali emang ada waktunya aku nanti bakalan buka di bengkel. Jadi ya bagi waktu aja. Karena kalau misalkan anak aku di sini semuanya kayaknya agak repot aja karena di sini suka banyak teman-teman suami aku juga nggak enak juga ya. Kecuali kita buat janjian nanti mau buka di sana, nah baru mungkin suami agak yang teman-temannya jangan suruh main dulu atau kayak gimana. Nah ini perjalanan aku mau pulang, jadi kita ngabuburit tadi itu sempat juga mau beli es kayak gitu, beli gorengan si Teteh ya. Dan ini perumahan GCC ini tuh padet banget ya. Ini sebenarnya belum terlalu padet. Kalau misalkan nanti udah puncak-puncaknya biasanya itu macet kayak gitu deh. Tapi sekarang nggak terlalu macet ya karena perumahan GCC itu emang pelebaran jalannya besar banget, jadi itu lumayan mengurangi kemacetan. Nah ini sekarang aku udah sampai rumah. Ini aku berbuka sama Neji sama Mamas, cuma bertiga aja. Suami aku di bengkel bukanya, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita sahur selalu bareng kayak gitu. Habisnya kalau misalkan aku di bengkel, kadang Mamas itu suka nggak mau. Jadi kasihan kalau Mamas untuk buka sendiri. Tapi sesekali nanti emang bakalan aku buka bareng suami sih. Kasihan juga kalau misalkan bukanya sendirian terus di sana. Nah ini aku bukanya cuma kayak gini aja yang aku masak, ikan patin aja, sama itu ada gorengan sama sambal. Kalau Mamas nggak langsung makan nasi, dia tuh minta batagor. Tadi minta dibeliin batagor, ya udah dibeliin aja batagor. Makannya dia tuh malam gitu sekitaran jam habis taraweh dia baru makan. Nah ini aku sama kakakku, masih Teteh itu ya, tepatnya kalian lebih kenalnya. Ini dia ngajakin aku untuk ke toko baju, jadi buat beli baju anaknya untuk lihat-lihat aja. Dan di sini aku ngeliat bajunya sih lucu-lucu banget. Tapi di sini aku nggak beli baju dulu karena ada baju yang di rumah yang masih bisa dipakai dan masih baru. Ya udah aku itu aja. Untuk tahun ini nggak terlalu banyak yang aku beli ya. Itu bagus tau. Cuma ini mana ini baca. Oh iya itu lucu. Yang lagi di SGC bukan deh? Kan. Tapi ini malah lucu. Nah kalau sekarang kalau untuk beli baju kita nggak harus sering-sering ke pasar ya. Kalau zaman dulu kan selalu ke pasar. Ini deket-deket rumah aja udah banyak butik-butik kayak gitu dan bagus-bagus. Harganya lumayan terjangkau juga ketimbang di pasar. Dan sekarang apalagi banyak online shop kayak gitu, terutama dari TikTok, dari mana aja pokoknya itu tuh kayak apalagi lebih murah-murah ya. Jadi biasanya belanjanya pada lewat online ya. Tapi sebenarnya kalau nyari baju itu lebih enaknya tuh langsung gitu. Jadi kita tahu bahannya, terus pas di badan kitanya, dan harganya ya beda-beda tipis ya sama di online shop kayak gitu. Nah ini tokonya lumayan besar. Ini langganan aku sama si Teteh waktu lagi kita sering ke pasar gitu. Tapi sekarang dia enggak. Jadi di pasar punya tokonya. Nah di sekarang juga buka juga di perumahan deket rumah aku juga baru kayak gitu. Dan ini punya sendiri, makanya harganya lebih terjangkau gitu karena dia nggak nyewa. Ini tuh tempat sendiri gitu ya. Nah ini Mbak Ei udah nemuin baju yang dia suka. Ini lucu banget, simpel gitu kayak ala-ala Korea. Jadi nggak banyak kayak motif-motifnya gitu, dan warnanya juga natural kayak gitu, netral lah ya. Untuk harganya ini menurut aku masih terjangkau banget. Harga di 150 masih bisa dinego. Jadinya baju Mbak E yang pilih tadi tuh di 130. Tapi bener bahannya untuk di toko ini bagus-bagus banget.
Karena kalau di online shop yang aku tahu itu lebih murah, biasanya itu tangan pertama. Jadi mereka kayak affiliate gitu, makanya harganya lebih rendah kayak gitu ya. Nah, aku tahu ini mungkin tangan kedua karena dia harus belanja lagi, harganya cuma beda-beda tipis. Jadi nggak apa-apa lah ya. Namanya belanja itu kita harus pintar-pintar milih. Di sini kita bisa memilih untuk melihat bahan-bahannya. Seperti aku ini, aku kalau belanja selalu pegang-pegang. Duh, jadi kangen lagi nih, pengen live lagi terus jual-jualan baju. Tapi di sini aku belum nemu untuk tangan pertama ya. Kalau untuk tangan pertama itu pasti lebih murah lagi yang aku jual. Tapi baju yang kemarin aku jual sama Nia Hermanto sama Mbak Siti Aisyah itu bahannya yang aku pakai ini lebih besar ya ketimbang yang aku beli di online shop. Toko satunya itu lebih kecil gitu untuk ukurannya. Jadi ada harga, ada kualitas kayak gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian sehat selalu dan berkah selalu di bulan Ramadan ini.